Baik, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 PTM K03 akan mempresentasikan hasil observasi dan diskusi kami tentang planetary gear ini. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Deardo Manik dengan NIM 131231094. Saya Clara Bella Fierly dengan NIM 131230001. Saya Faiza Farawasiso dengan NIM 131230011. Saya Kenotosia dengan NIM 131230037. Saya Gilberto Silvano Silalahi dengan NIM 131231100. Saya dengan Windy Oliezmi dengan NIM 131231140. Dan saya Nadif Fatala Salva NIM 131231145. Jadi planet adalah sistem mekanisme yang kebanyakan dipakai pada sistem transisi yang digunakan untuk merubah arah putar sehingga memungkinkan unit gerak maju atau mundur. Planetary gear ini terdiri dari 3 elemen, yaitu sun gear, planet, dan ring gear, dan juga terdapat 2 jenis, yaitu planetary single pinion dan planetary double pinion. Pertama kali ditemukan dari sketsa Leonardo da Vinci sekitar abad ke-15 hingga awal abad ke-16 dalam koleksi catatan dan manuskripnya yang dikenal sebagai Codex Atlanticus dan Codex Madrid. Meski tidak secara eksplisit disebut sebagai planetary gear, namun sketsa ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang mekanisme roda gigi yang menyerupai prinsip dasar planetary gear. Kemudian dikembangkan pada masa revolusi industri untuk memenuhi kebutuhan mekanisme yang lebih efisien dan disempurnakan secara besar-besaran pada abad ke-20, terutama dalam industri otomotif. Contohnya pada General Motors yang mempopulerkan transmisi Hydramatic di tahun 1940-an yang memungkinkan pergantian gigi yang lebih mulus tanpa intervensi pengemudi. Oke, terus gimana sih cara kerja si planetary gear ini? Jadi, planetary gear bekerja berdasarkan prinsip roda gigi di klik, di mana terdapat 3 komponen utama seperti disebutkan sebelumnya, yakni roda gigi matahari atau sun gear, roda gigi planet atau planet gear, dan ring gear atau cincin gigi. Roda gigi planet berputar mengelilingi roda gigi matahari sambil terhubung ke ring gear yang berbentuk cincin. Prinsip kerjanya memungkinkan pembagian dan penggabungan torsi melalui perbedaan kecepatan dan putaran komponen-komponen ini. Biasanya satu komponen tetap diam dan satu lain yang menerima input dan sisanya menghasilkan, sehingga menghasilkan variasi percepatan dan torsi yang efisien dalam penggunaannya. Baik, selanjutnya itu fungsi-fungsi planetary atau floral planetary gear bearing. Secara umum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu mengatur fungsi transmisi, mengatur momen mesin, dan mengatur arah gerak. Untuk mengatur sistem transmisi sendiri secara spesifik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu perubahan percepatan, di mana planetary gear memungkinkan perubahan halus antara berbagai kecepatan, baik untuk akselerasi maupun deselerasi. Yang kedua, perubahan torsi, di mana dengan mengatur rasio gigi, planetary gear dapat mengubah torsi yang dihasilkan mesin agar sesuai dengan kondisi dan beban. Dan yang ketiga, pindah gigi, di mana pada transmisi otomatis, planetary gear berperan penting dalam mekanisme perpindahan gigi yang mulus dan cepat. Yang kedua, mengatur momen mesin. Secara spesifik dibedakan menjadi 2, yaitu pengendalian torsi, di mana planetary gear membantu mengontrol jumlah torsi yang dikirimkan ke penggerak. Dan yang kedua, proteksi transmisi, yaitu dengan mengatur momen mesin, planetary gear juga berfungsi melindungi komponen transmisi lainnya dari beban berlebih. Dan yang ketiga yaitu mengatur arah gerak. Mengatur arah gerak ini secara spesifik juga dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, maju dan mundur, di mana planetary gear mengatur arah gerak maju dan mundur dengan cara yang efisien. Yang kedua, netral, di mana planetary gear juga mengatur arah gerak berada dalam kondisi netral, di mana tidak ada tenaga yang ditransmisikan ke penggerak. Selanjutnya ada jenis-jenis dari planetary gear. Ada 3 jenis paling umum dari planetary gear. Yang pertama simple planetary gear, compound planetary gear, dan reverted planetary gear. Dan aspek yang paling membedakan dari ketiganya adalah komponen pengoperasian dan pengaplikasian. Untuk simple planetary gear, komponennya terdiri dari sun gear, planetary pinion gear, dan ring gear.
Dan untuk pengoperasiannya, Sun Gear berfungsi sebagai input, sedangkan Ring Gear dapat berfungsi sebagai output atau tetap diam. Dan Planetary Pinion Gears-nya menghubungkan keduanya, memungkinkan untuk pengaturan rasio kecepatan dan torsi. Dan untuk pengaplikasiannya bisa menjadi pengurangan kecepatan, penggandaan torsi, misalnya pada gearbox dan turbin angin. Untuk Compound Planetary Gear, komponennya memiliki dua set sun dan ring. Set sun ring dan ring gear yang terhubung. Dan pengoperasiannya mampu menghasilkan variasi rasio kecepatan yang lebih kompleks, dan sering digunakan dalam transmisi otomatis dan alat berat. Dan untuk Reverted Planetary Gear, komponennya mirip dengan Compound, namun konfigurasi Sun Gear-nya berputar berlawanan dalam arah konfigurasinya yang memungkinkan Sun Gear berputar dalam arah berlawanan. Dan untuk pengoperasiannya dikenal untuk meningkatkan torsi pada output dengan mengubah arah putaran dan sering digunakan pada penggerak otomotif. Nah, untuk komponen-komponen planetary gear-nya itu, secara yang kita sudah kunjungi di MIS itu ada 3, utamanya yaitu Sun Gear, yaitu di poros tengah ini. Terus Planet Gear atau Floral Planet Gear, yaitu di antara Sun Gear dengan Ring Gear. Ring Gear itu di paling luarnya. Jadi karena bentuknya yang seperti bunga, maka dinamakan Planet Gear-nya itu floral. Nah, habis itu selain di MIS sebenarnya untuk planetary gear sistem yang sesungguhnya itu ada yang namanya carrier, planet carrier. Jadi ini itu buat yang mendapatkan output torsi dari planet gear-nya. Sedangkan untuk inputnya itu bisa dari shaft dari sun gear-nya atau enggak dari ring gear-nya, tergantung konfigurasinya. Jadi ini sebenarnya sistem transmisinya aja. Jadi kayak gimana nanti dari sun gear mendapatkan torsi dari mana, terus dari ring gear dapat torsi dari mana, itu sebenarnya mereka saling berkorelasi satu sama lain. Jadi saling berhubungan satu sama lain antara planetary gear sistem satu dengan yang lainnya. Next. Nah, jadi sebenarnya ini fungsinya kalau diringkas saja itu sun gear itu kan yang ada di tengah. Dia itu sebenarnya input utama. Dan dia itu yang akan nantinya menggerakkan si planet gear-nya. Nah, planet gear ini akan menerima putaran dari si sun gear, lalu hasilnya itu akan diteruskan ke planet carrier. Nah, tapi sebenarnya torsi yang didapatkan itu nggak cuma dari sun gear, tapi juga dari ring gear. Tergantung nanti sistemnya mau dibuat seperti apa, transmisinya. Nanti ring gear ini juga mempunyai input dari planetary gear system yang lain. Nah, ring gear ini sebenarnya karena sebenarnya dia itu mempunyai beban yang sangat berat, jadinya itu dia bisa dianggap sebagai stasioner atau gear yang diam saja. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa aja terjadi karena adanya coupling atau enggak dengan sendirinya. Kemudian ini merupakan mekanisme planetary gear pada transmisi matic. Sistem transmisi matic dalam planetary gear-nya terdapat 2 input dan 1 output. Inputnya dari ring gear dan sun gear, sedangkan outputnya dari carrier. Dapat didapatkan variasi kecepatan sebagai berikut. Terus sun gear berputar dan ring gear diam. Itu outputnya merupakan sepertiga dari input. Kemudian sun gear dan ring gear berputar dengan kecepatan yang sama, sehingga output sama dengan input. Kemudian terakhir sun gear diputar ke arah yang berlawanan, menyebabkan reverse. Oke, selanjutnya
Adapun aplikasi planetary gear dalam berbagai industri, kami membaginya menjadi 4, yaitu ada industri otomotif, energi, robotika, otomasi, industri berat, dan konstruksi. Sudah jelas pada industri otomotif, planetary gear berfungsi sebagai transmisi otomatis, sistem drivetrain, dan diferensial pada kendaraan. Lalu di industri energi, pada gearbox turbin angin, jelas untuk meningkatkan putaran, lalu ada turbin air dan energi surya. Selanjutnya pada robotika dan otomasi, pada robot industri digunakan untuk menggerakkan lengan robot dengan presisi yang lebih tinggi, pada exoskeleton menyalurkan tenaga untuk mendukung pergerakan, lalu sistem conveyor mengatur kecepatan dalam jalur produk otomatis. Lalu yang terakhir ada industri berat dan konstruksi, misalkan pada mesin ekskavator yang lagi-lagi untuk peningkatan torsi, untuk penggalian, lalu kren dan derek, mengontrol kecepatan, pengangkatan dan penurunan beban, lalu pada bulldozer untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda untuk mendorong material. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan suatu kata. Terima kasih, selamat siang.